Oke Wak geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya Wak geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa Wak geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi Wak geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian Wak geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu Wak geng ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke Wak geng, jadi di kesempatan kali ini akan gue bahas dan prediksi ya kan, datang dari Liga Malam Jumat ya Wak ya. Ada Europa League dan Europa Conference League ya Wak ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama, datang dari Europa League ya kan Wak ya, yang pertemuan antara Bodo Glimt versus Tottenham. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, seperti biasa ini kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Bodo Glimt Wak ya, itu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sementara Tottenham di 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang Wak ya. Untuk duet dari kedua tim baru 1 kali bertemu Wak ya, di leg pertama yang kemarin, dan berhasil dimenangkan Tottenham dengan skor 3-1 ya kan. Tapi Tottenham tidak bisa bersenang hati dulu ya kan, karena Bodo Glimt salah satu tim yang gak terkalahkan selama gelaran Europa League. Kalau main di kandang Wak ya, siapapun lawannya diratakan. Bahkan pemuncak klasmen waktu di fase Liga Eropa Wak ya, Lazio kan, waktu main di kandang Bodo Glimt berhasil menang dengan skor 2-0 ya kan Wak ya. Jadi Bodo Glimt nggak bisa dipandang sebelah mata ya kan, atau nggak bisa dipandang sepele kalau main di kandang ya kan Wak ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Bodo Glimt. Seperti yang ku bilang Wak ya, nyata ya kan. Jadi Bodo Glimt ini memang gak terkalahkan kalau main di kandang, full win streak ya kan Wak ya. Sebenarnya Tottenham di 5 pertandingan tandangnya itu mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sementara Tottenham pau kali Wak ya, main tandang ya kan. Oke, jadi untuk menentukan saya mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia dan setelah melihat burusanya Wak ya, leg kan ya kan. Artinya di sini Bodo Glimt berpotensi untuk menang ya kan. Jadi aku di sini ambil ke Bodo Glimt lagi Wak ya, dengan handicapnya leg-legan aja Wak ya. Terus untuk di over undernya di over 3, karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil menangkan Bodo Glimt Wak ya, dengan skor 3-2 ya kan. Kemungkinan besar Bodo Glimt menang Wak ya, tapi hanya selisih 1 gol aja ya kan. Dan kemungkinan besar Tottenham yang masuk ya kan. Untuk Bodo Glimt kayaknya berat juga ya kan, karena Tottenham juga nggak bodoh-bodoh kali kalau main di Europa League ya Wak ya. Tapi kalau main di Premier League nggak usah kalian tanya lagi lah ya kan. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya ya kan. Match yang paling seru menurut aku di semifinal Europa League ya kan, yang pertemuan antara Manchester United versus Athletic Bilbao. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandar, kita lihat dulu forma dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari MU ya, mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, 1 kali hasil imbang ya kan. Sementara di Bilbao di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Performa yang sama dari kedua tim Wak ya. Untuk dari kedua tim baru 4 kali bertemu Wak ya, dan ini pertemuan yang kelima ya kan. Jadi di sini di 4 pertemuan sebelumnya Bilbao lebih mendominasi ya kan, dengan memenangkan 2 kali, sementara MU memenangkan 1 kali, dan sisanya itu mereka berakhir imbang ya kan. Dan secara mengejutkan Wak ya, MU bisa menang atau unggul 3 gol di kandang Bilbao Wak ya. Tapi itu semua menurut aku karena Bilbao main dengan 10 orang ya kan, kena kartu merah ya kan. Di situ MU mulai menyala-nyala ya kan, semenjak Bilbao kena merah ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari MU. 5 pertandingan kandangnya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan Wak ya. Sementara di Bilbao di 5 pertandingan tandangnya itu mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, jelas aku di sini ambil ke Bilbao lagi ya kan Wak ya, nggak ada MU nya kan. Sebenarnya kalau menurut aku MU lah tim yang paling rentan ya kan. Sorry nih buat fans MU ya. Tapi kalian tahu sendiri tim kalian kan, tim kalian yang paling rentan di comeback ya kan. Udah unggul nanti 3 gol pun bisa jadi terbalik jadi 3-4 gitu ya kan. Jadi aku di sini masih lebih ambil ke Bilbao lagi Wak ya. Dengan handicap menahan setengah bola Wak ya. Dan ini bursa handicapnya cuma manipulasi dari bandar ya kan Wak ya. Sebenarnya di sini orang pasti berpikir MU masih ngepur, pasti MU bisa menang lagi. Tapi nyatanya nanti tidak ya kan Wak ya. Terus untuk di over undernya Wak ya, di over 2,5.
Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini Brasil menangkan Bilbao dengan skor 1-2 Wak ya. Sama seperti Bodo Glimt dan Tottenham tadi Wak ya, kemungkinan besar kayak Bodo Glimt dan Bilbao kemungkinan untuk ke final kayaknya berat Wak ya, tapi khusus untuk pertandingan ini bisa menang gitu ya kan. Tapi kan kita bukan cari mau siapa yang ke final Wak ya, kita cari yang menang di match ini ya kan. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Eropa Conference League Wak ya, nggak kalah seru juga ya kan, tapi ini pertandingan yang timpang atau nggak berimbang Wak ya. Yang pertemuan antara Chelsea versus Djurgården ya kan. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Chelsea Wak ya, mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan Wak ya. Win streak di 4 pertandingan terakhir Chelsea ya kan. Sementara di Djurgården 5 pertandingan terakhir mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Untuk head-to-head dari kedua tim baru 1 kali bertemu di leg pertama kemarin, dan Chelsea berhasil menang 1-4 di kandangnya Djurgården ya kan Wak ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Chelsea. 5 pertandingan kandang yang mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan tandang dari Djurgården mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Oke, nah jadi untuk menentukan saya mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku di sini jelas masih ambil ke Chelsea lagi Wak ya. Ini kejadiannya nggak mungkin kayak Legia kemarin ya kan. Walaupun Chelsea di sini udah menang unggul 3 gol Wak ya, tapi kayaknya karena main di kandang itu kayak belum puas Wak ya. Selisih 3 gol ya kan, maunya sampai agregatnya itu 8-1 ya kan, atau 9-1 maunya gitu juga ya kan. Dan gitu pun kesempatan juga cari top skor ya kan. Terus untuk di handicapnya Wak ya, ada di min 2/4 bola. Terus untuk di over undernya ya kan, ada di under 3,5. Ngelihat bursanya juga Wak ya, Chelsea masih ngepur di atas 2 ya kan. Jadi otomatis kayak 80% pasti Chelsea masih ngebantai ini ya kan. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini Wak ya, dimenangkan Chelsea dengan skor 3-0. Oke, langsung aja kita masuk ke pertandingan selanjutnya kan. Pertandingan yang paling seru di semifinal Conference League ya Wak ya, pertemuan antara Fiorentina versus Real Betis. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir ada Fiorentina Wak ya, mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang ya kan. Di pertandingan terakhir kalah lawan AS Roma ya, itu mungkin mengorbankan match juga ya kan, untuk menjalani match kedua ini lah pastinya kan, leg kedua ya kan, apalagi main di kandang sendiri ya kan. Sementara Real Betis di 5 pertandingan terakhir nggak terkalahkan Wak ya, dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang ya kan. Real Betis memang lagi on fire ini ya kan. Untuk head-to-head dari kedua tim sudah 3 kali bertemu Wak ya sebelum pertemuan ini ya kan, dan itu masih didominasi sama Real Betis ya kan, dengan memenangkan 2 kali, sementara Fiorentina memenangkan 1 kali. Dan di leg pertama Real Betis waktu main di kandang berhasil menang dengan skor 2-1 ya, tipis ya kan. Dan harapan Fiorentina juga sebenarnya masih besar ya kan, karena selisih golnya baru 1 aja ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Fiorentina. 5 pertandingan kandang nggak terkalahkan dari Fiorentina Wak ya, cukup gacor lah ya kan, dimana mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Sementara dari Betis di 5 pertandingan tandangnya nggak juga terkalahkan ya kan. Jadi Betis juga lebih gacor ya kan, soalnya ini pertandingan tandang ya nggak terkalahkan ya kan, dengan mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang ya kan. Oke, jadi untuk menentukan saya mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku di sini masih lebih ambil ke Betis lagi ya kan Wak ya. Secara Betis memang lagi on fire kali ya kan Wak ya di musim ini ya kan. Semenjak kedatangan Lord Anthony juga nggak bisa kita bilang karena satu pemain ya kan, tapi semenjak kedatangan Lord Anthony ya kan, Betis tuh kayak banyak perubahan lah ya kan. Terus untuk di handicapnya menahan setengah bola Wak ya. Untuk di over undernya ada di under 2,5. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berakhir imbang Wak ya, dengan skor 1-1. Oke, jadi itulah pembahasan aku di hari ini Wak ya. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya kan. Semua prediksi bisa full hijau, berita bisa JP masa lagi pasti ya kan. Untuk bursa handicap dan over under belum benar stabil, masih naik turun lagi sampai nanti mendekati pertandingan ya kan. Jadi sesuaikan lagi lah sama feeling kalian masing-masing. Jadi kan yang gue bahas ini sebagai referensi, jangan jadikan patokan, jangan diikutin 100% karena ini cuma prediksi, yang namanya prediksi nggak ada kata pasti, semua masih 50-50. Jadi ambil aja yang sehati, kalau ada yang sehati sama kalian Wak ya. Kalau ada yang sehati bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus ya kan. Untuk prediksi lengkapnya aku share di grup WhatsApp, oke kan? Jadi kalau kalian mau prediksi lengkapnya, kalian bisa join grup WhatsApp. Untuk join nggak usah khawatir ya kan, karena tidak dipungut biaya apapun alias gratis ya kan. Jadi tunggu apa lagi kan Wak ya, kapan lagi dan dimana lagi bisa dapat prediksi dan referensi gratis setiap hari kan Wak ya, kalau nggak di grup WhatsAppku. Jadi join sekarang juga. Selanjutnya jangan lupa follow sosial media gue yang lain, ada Facebook, Instagram, dan Telegram. Kalau kalian suka main single bed, kunjungi akun Facebook atau akun Instagram ya kan. Karena setiap hari aku kasih free tip single bed di Facebook dan Instagram. Kalau kalian suka main bojal atau bola jalan,
bisa datang ke channel Telegramku karena setiap hari juga ngebojal di channel Telegram. Terus untuk parlay di mana bang ya? Seperti yang gue bilang tadi kan, prediksi lengkap ya kan, hanya ada di grup WhatsApp. Jadi kalian join aja, gratis juga kok ya kan. Selanjutnya kalau kalian punya pendapat lain tentang match atau pertandingan yang gue bahas nih, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke, yang mungkin yang dapat gue sampaikan di kesempatan kali ini. Jaga selalu kesehatan karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah geng.